Bab 7. Peninggalan. Setiap kali Al-Kindi diminta untuk merangkum karya-karya sepanjang hidupnya, dia selalu kembali ke gagasan tentang kebenaran. Suatu kata yang mengecoh dan rumit kalau saja kepercayaan agama tidak diperhitungkan. Kebenaran bagi satu orang dapat menjadi kebohongan bagi orang lain. Kebenaran juga bisa diperumit oleh zaman, kebudayaan, dan kepercayaan umum turut berperan dalam membentuk pandangan kita mengenai apa kebenaran itu. Hanya orang yang sangat langka dan luar biasa yang bisa melihat, menembus ketidakjelasan untuk mencoba mengetahui mana yang benar dan nyata, yang terkadang hanya dapat diketahui setelah waktu yang sangat lama. Al-Kindi termasuk orang yang seperti itu. Tak perlu dipertanyakan lagi fakta bahwa Al-Kindi adalah Muslim yang taat dari keturunan Arab. Dia membawa latar belakangnya yang mengesankan dan warisan pemikiran cendekia Arab ke dalam ajaran dan tulisannya. Dia juga menghormati ilmu pengetahuan asing, yang berarti karya dan teori Yunani kuno, India, dan hasil pencarian ilmu dari masyarakat dan ras lainnya. Karyanya menjembatani tradisi Arab Islam dengan hasil karya para ilmuwan dan filsuf Barat. Melihat perpecahan politik yang banyak dipercaya ada sekarang antara Timur Tengah dan Barat, seharusnya Al-Kindi dan karyanya mengilhami kita semua untuk melihat apa yang dapat dicapai bila kita meluangkan waktu untuk menghormati kebudayaan lain dan bagaimana mereka memandang kebenaran. Waktu seringkali memisahkan fakta dari fiksi. Masyarakat pada zaman dahulu percaya tanpa keraguan sama sekali bahwa bumi ini datar dan seisi alam semesta berputar mengelilingi planet kita. Bukti-bukti terkumpul sedikit demi sedikit dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang, menunjukkan bahwa mereka salah. Al-Kindi tidak selalu benar, mengingat dia belum menggunakan teknologi maju. Pandangannya mengenai asal-usul beberapa penyakit seperti epilepsi misalnya telah terbukti tidak benar, seperti juga beberapa penemuannya di bidang astronomi. Namun dia seringkali benar, dan hebatnya lagi, metode yang dia terapkan merupakan metode modern. Para dokter dan ilmuwan masa kini terkagum-kagum dengan betapa cara berpikir Al-Kindi mencerminkan logika modern dan percobaan sains. Potongan tulisannya yang diambil dari Al-Adzarain Al-Mahususain bi Alma, penyebab pasang surut air, seakan ditulis oleh ilmuwan abad ke-21. Kita juga dapat melakukan pengamatan hanya dengan merasakan apa yang dapat diakibatkan oleh udara yang teramat dingin terhadap air. Untuk melakukannya, ambillah botol gelas, isi hingga penuh dengan salju, dan tutup atasnya rapat-rapat. Lalu kita tentukan beratnya dengan cara menimbangnya. Tempatkan dalam wadah yang sebelumnya juga telah ditimbang. Di permukaan botol tersebut, udara berubah menjadi air yang muncul di atasnya seperti tetesan-tetesan di atas wadah berpori besar, hingga air dengan jumlah yang cukup banyak sedikit demi sedikit terkumpul di dalam wadah tersebut. Ukurlah berat botol tersebut, berat airnya dan juga wadahnya. Dapat diketahui bahwa kesemuanya lebih berat ketimbang sebelumnya, yang membuktikan perubahannya. Penggunaan penalaran dan logika seperti ini muncul pula di tulisan filsafat Al-Kindi. Kesimpulan yang dia ambil selalu mendukung ajaran-ajaran Islam. Namun metode yang dia gunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tersebut berakar di sains, matematika,
dan prinsip-prinsip yang diterima oleh banyak kebudayaan serta agama lainnya. Tak heran bila karya-karya Al-Kindi baru ditemukan kembali pada abad ke-21 ini oleh para ilmuwan dari seluruh penjuru dunia, karena kata-katanya seringkali mengungkapkan kebenaran yang dapat menyentuh kita semua. Pengakuan pada abad ke-10. Sebagai tambahan atas daya tariknya di dunia modern, Al-Kindi menerima banyak pujian dari para ilmuwan dan akademisi yang lebih dekat dengan masa hidupnya. Satu catatan biografi dalam Al-Muntahab, karya ulama fikih abad ke-10 Masehi, Ibnu Qudamah, mengandung pujian yang luar biasa terhadap Al-Kindi dan karyanya. Ibnu Qudamah menulis, Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Kindi ialah ilmuwan pertama yang menjadi terkenal di antara muslim lainnya di bidang filosofi dan seluruh cabangnya, dan dalam bidang ilmu pasti, serta segala hal yang terkait, juga karena penguasaannya atas ilmu Arab dan kehebatannya di bidang humaniora, seperti tata bahasa dan puisi, astrologi, ilmu pengobatan, berbagai jenis seni dan sains, bakat-bakat yang jarang terkumpul dalam satu orang. Dia menambahkan, daftar buku yang telah ditulisnya melebihi 2 lusin kertas, 24 lembar yang dilipat. Dia ilmuwan pertama muslim yang memperkenalkan bentuk tulisan seperti ini yang kelak diikuti oleh generasi ilmuwan muslim selanjutnya. Selama masa pemerintahan Al-Ma'mun, mereka yang meraih kehormatan dan ketenaran sebagian besar adalah para penganut Kristen yang menggunakan gaya menulis lama. Inspirasi bagi ilmuwan Arab lainnya. Sebagai seorang filsuf, ilmuwan, dan bahkan dokter mata yang menulis tentang optik, Al-Kindi membuat tulisan-tulisan yang kiranya menjadi bacaan wajib bagi para pelajar Arab dari generasi ke generasi. Beberapa di antara mereka kemudian menjadi ilmuwan yang terkenal dalam berbagai disiplin ilmu. Al-Kindi menginspirasi karya-karya filsuf dan ilmuwan terkenal seperti Averroes 1126-1198 Masehi, Avicenna 980-1037 Masehi, dan Al-Hazan sekitar 965-1038 Masehi. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa orang-orang tersebut lebih hebat daripada Al-Kindi, meski mereka mungkin memperbaiki atau menyempurnakan beberapa gagasan Al-Kindi. Perlu diingat bahwa pada masa hidup mereka, teknologi dan pemikiran filsafat telah berkembang sedemikian pesatnya seiring dengan waktu. Pada masa hidupnya sendiri, Al-Kindi menonjol sebagai pemikir yang terhebat dan pencipta gagasan-gagasan luar biasa, menurut banyak ahli sejarah masa kini. Penghargaan pada zaman pertengahan dan selanjutnya. Pada abad ke-16, seorang dokter dan ahli matematika dari India, Girolamo Cardano 1501-1576, menulis bahwa Al-Kindi merupakan salah seorang pemikir terbaik sepanjang sejarah. Ketika itu, beberapa karya Al-Kindi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Alhasil, banyak ilmuwan dan filsuf dari Eropa, dari segala penjuru dunia, menjadi mengenal hasil karya Al-Kindi. Al-Kindi mendobrak pintu pemikiran filsafat Islami, yang berarti dia menginspirasi banyak muslim untuk mulai berpikir mengenai Quran dan ajaran di dalamnya dengan cara baru yang dapat memicu diskusi serta perdebatan.
Karena hal tersebut dan karena sumbangannya yang mengagumkan di bidang seni dan sains, umat manusia abad ke-20 mulai tertarik kembali terhadap karya-karyanya. Sejak 1940-an, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan menerjemahkan karya-karya Al-Kindi demi kepentingan umum. Mungkin hanya sedikit perubahan yang terjadi seiring waktu, terutama dalam pencarian kebenaran, persis seperti yang Al-Kindi inginkan.